warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa SMP dimanapun berada, senang rasanya bisa kembali menemani kalian belajar bersama Televisi Pendidikan Distikbora Kabupaten Karawang. Pada perjumpaan kali ini, Bapak akan mengajak kalian mendalami materi pembelajaran bahasa Indonesia dalam hal melaporkan hasil percobaan. Dengan pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu menguasai ihwal laporan percobaan dan menyajikan laporan percobaan dengan sistematika yang benar. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap? Bagus. Ayo kita mulai. Anak-anakku sekalian, mari kita awali dengan memahami konsep dasar teks laporan hasil percobaan. Laporan adalah teks yang menyajikan informasi tentang sesuatu sebagaimana adanya. Jika informasi itu terkait dengan percobaan, maka laporannya disebut laporan hasil percobaan. Pada dasarnya, struktur teks laporan terdiri atas dua bagian. Bagian yang pertama disebut bagian umum. Adapun bagian yang kedua disebut bagian uraian. Pada bagian umum, kita menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu seperti hewan, alam, tumbuhan, dan lain-lain yang dibahas secara umum. Adapun pada bagian uraian, kita menggambarkan sesuatu yang dibahas secara rinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan makhluk hidup, serta penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah, dan hal-hal khusus lainnya. Selanjutnya, mari kita cermati sebuah contoh teks laporan. Venus adalah planet dalam sistem tata surya kita. Venus sama besarnya dengan bumi. Venus adalah planet. Warnanya oranye kekuningan dengan beberapa kehitaman. Venus merupakan planet kedua dari matahari antara Merkurius dan bumi. Venus mengedari matahari selama 235 hari bumi. Venus berotasi sekali setiap 244 hari bumi. Venus sangat tua dan berbatu. Langitnya oranye dengan kilatan cahaya petir. Perhatikan teks yang berwarna putih. Teks ini merupakan bagian umum. Sedangkan teks yang berwarna kuning merupakan bagian uraian. Anak-anakku sekalian, selanjutnya kita cermati sebuah tayangan video. Seorang anak akan mengadakan percobaan tentang bagaimana gunung berapi meletus. Kita tahu bahwa Indonesia berada pada sabuk cincin api dunia dengan jumlah gunung berapi yang sangat banyak. Tentu kita ingin mengetahui bagaimana gunung berapi itu bisa meletus. Kita simak bersama-sama video berikut. Hai teman-teman, kembali lagi bersama Profesor Ken. Hari ini kita mau ngapain ya? Oh iya, hari ini kan akan belajar eksperimen sini nih, erupting volcano. Mempelajari bagaimana terjadinya erupsi gunung berapi dengan mengamati prosesnya. Oke, jadi ini ada gunungnya, ada bubuk NaCO2, ada bubuk D6 H2O8, ada air dari air, sama ada sendok. Oke, yuk kita mulai. Jadi proses proses. Oke, bubuk kedua, sendok. Oke, kita pakai kacamata dulu ya, biar aman. Oke, kita kasih air dan kira-kira apa yang terjadi ya? Yuk.
1, 2, 3. Wow, hasil. Oh, keren. Keren. Bagaimana? Percobaannya sangat keren, bukan? Nah, kalian pun dapat melakukan percobaan yang pasti lebih seru. Dan ini menjadi bagian dari proyek dalam pembelajaran kita kali ini. Untuk melakukan percobaan, ikutilah langkah-langkah berikut. Pertama, tetapkan jenis percobaan sederhana. Misalnya, pelangi dalam gelas, telur mengambang, tornado dalam botol, atau lainnya. Kedua, siapkan alat, bahan, dan prosedur kerjanya. 3, buatlah catatan selama percobaan. Dan yang keempat, susunlah laporan hasil percobaan dengan sistematika yang benar. Sistematika laporan hasil percobaan terdiri atas 1. Judul. Misalnya, percobaan proses meletusnya Gunung Merapi. 2. Tujuan. Misalnya, percobaan dilakukan untuk mengetahui bagaimana gunung berapi meletus. 3. Kajian teori dan hipotesis. Bagian ini berisi informasi tentang kegunung apian dan percobaan yang kalian lakukan. Informasinya dapat kamu peroleh dari internet atau dengan meminjam buku di perpustakaan sekolah. 4. Alat dan bahan. Misalnya, untuk percobaan gunung berapi meletus perlu disiapkan baking soda, cuka, dan alat-alat lainnya. 5. Prosedur atau cara kerja. Jelaskan percobaan itu bagaimana dilakukannya secara rinci dan teratur. 6. Hasil percobaan. Ungkapkan apa yang kamu temukan selama percobaan berlangsung. 7. Pembahasan. Bagian ini untuk menghubungkan bagaimana teori dengan hasil percobaan yang kamu lakukan. Dan bagian ke-8 adalah simpulan. Kalian perlu membuat sebuah pernyataan singkat tentang hasil percobaan. Mudah bukan? Mari bereksperimen. Dengan kegiatan ini, kalian akan terlatih untuk berpikir kritis, bekerja sama, disiplin, dan melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan. Selamat bereksperimen. Bagaimana? Apakah kalian tertantang untuk melakukan percobaan dan membuat laporan? Bapak percaya kalian punya banyak kesempatan untuk melakukan percobaan dan melaporkannya. Pada pertemuan berikutnya, Bapak akan mengajak kalian membuat laporan dari kegiatan membaca buku baik fiksi maupun non-fiksi dengan pola yang tidak jauh berbeda dengan membuat laporan percobaan. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.